Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Ini kami ingin berbagi praktek baik jurus 1 dan jurus 2. Jurus 1 itu kenali potensi dan jurus kedua adalah kelola emosi. Jadi Bapak Ibu menerapkan jurus 1 kenali potensi, kemudian jurus kedua kelola emosi kami, kemudian pada kesempatan kali ini untuk ujian ketiga kami melakukan berbagi praktik baik dengan panjenengan semua. Karena jurus pertama adalah kenali potensi, kemudian jurus yang kedua kelola emosi, sesuai dengan implementasi yang sudah kami lakukan di kelas. Jadi latar belakang atau justifikasi mengapa saya memilih jurus yang pertama kenali potensi dan jurus yang kedua kelola emosi, karena kedua aspek ini merupakan fondasi yang penting. Jurus pertama kenali potensi ini tentang arah belajar dan karir yang tepat. Mengenali potensi adalah kunci untuk pengambilan keputusan pendidikan dan karir yang efektif. Ini di kenali potensi, guru BK akan menyampaikan asesmen pada siswa, di mana hasil asesmen ini bisa dimanfaatkan oleh guru BK dan guru mapel. Kemudian untuk jurus yang kedua kelola emosi, ini merupakan landasan keberhasilan akademik dan non-akademik. Kemudian Bapak Ibu, proses implementasi yang kami lakukan itu menggunakan metode pembelajaran yang disebut dengan ARKA. ARKA itu aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Nanti di masing-masing jurus akan kami jelaskan. Mari kita ke jurus yang pertama, kenali potensi melalui tes kecerdasan majemuk dan gaya belajar. Urgensinya menggunakan jurus pertama terlihat kan? Mendeteksi kesenjangan antara potensi aktual dan potensi optimal murid. Karena ketika kami mengimplementasikan itu memilih multiple intelligence dan gaya belajar. Untuk multiple intelligence atau kecerdasan majemuk itu kami gunakan karena kelas 8 untuk memilih jenis ekstrakurikuler yang sesuai dengan kecerdasan yang dimiliki. Pelaksanaannya kemarin saya share link refleksinya, menanyakan ke siswa tentang hasil asesmen apakah sesuai dengan yang dilakukan selama ini. Konsepnya, setelah refleksi, konsepnya kami menyampaikan materi tentang kecerdasan majemuk dan gaya belajar. Di sini, dicoba dulu. Menyampaikan mungkin setelah mengerjakan, apakah selama ini saya sudah sesuai dengan hasilnya atau belum? Menurut saya sesuai dengan hasil tes yang saya lakukan tadi, ya sudah sesuai. Bapak Ibu, ini kecerdasan majemuk tadi ada 8 kategori, yang sudah dikerjakan oleh panjenengan. Teorinya Gardner, ada cerdas linguistik verbal. Dari hasil asesmen yang dilakukan oleh anak-anak bisa dilihat di layar. Ini adalah hasil dan interpretasi asesmen gaya belajar. Hasil dan interpretasi asesmen kecerdasan majemuk bisa dilihat. Misalnya Ajeng Agustina Fitriani, kecerdasan majemuknya musikal. Kemudian hasil dari data tentang asesmen gaya belajar dan kecerdasan majemuk itu kemudian kami integrasikan pada program tahunan dan RPL lanjutan. Kemudian penggunaan hasil asesmen dalam layanan BK. Jadi setelah data dikumpulkan, bagaimana cara penggunaannya? Nah, di antaranya yang pertama adalah adanya bimbingan klasikal lanjutan. Kita ke jurus kedua, pengembangan kompetensi sosial emosional atau SEL. Jurus kedua, jadi kelola emosi tentang pengembangan kompetensi sosial emosional. Jadi kemarin kami menggunakan media kertas kosong. Kira-kira bagaimana kondisi kertas panjenengan? Sudah dilipat. Kenapa kertas? Untuk jurus kedua kita ini tentang kelola emosi, tujuan pembelajaran atau tujuan layanannya. Yang pertama, siswa memahami konsep sel serta 5 kompetensi utamanya. Ini Bapak Ibu, jadi sebelum pembelajaran atau layanan BK di kelas kemarin, kami membagikan link tentang pembelajaran sosial emosional. Aktivitas di kelas ketika
Penyampaian kelola emosi ini bermain kertas emosi seperti yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu tadi. Refleksinya menanyakan ke siswa, menanyakan tentang perasaannya setelah melakukan permainan, konsep penyampaian materi pembelajaran sosial emosional, kemudian aplikasinya secara berkelompok siswa membuat roda pilihan. Nah, ini hasil dari asesmen yang kami share ke anak. Jadi dari hasil itu kami memutuskan bahwa kompetensi yang perlu dikembangkan di kelas, dikuatkan di kelas. Kami memutuskan untuk mengambil yang pertama, self awareness dan self management. Kami juga menyampaikan materi ini. Jadi anak-anak perlu mengetahui peta emosi berkaitan dengan self awareness. Scare atau ini Bapak Ibu, SEL tadi, Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning atau SEL. Yang di tengah itu 5 kompetensi SEL. Self awareness, self management. Apa itu SEL? SEL, Social Emotional Learning, adalah proses pembelajaran untuk membantu peserta didik memahami dan mengelola emosi. Pembelajaran sosial emosional itu ada 5 kompetensi. Self awareness itu menyadari diri. Konsep tentang EMC 2. Empati, mindfulness, compassion, critical inquiry. Terkait dengan self management, ini Bapak Ibu, ini kemarin juga kami sampaikan pada anak-anak, mengenali peta emosi, kenali kendali. Baik, Bapak Ibu, terkait responsible decision making, jeda dan memilih tindakan. Jadi ketika kita mengalami emosi, ya, umumnya langsung memberikan respon tindakan. Jadi ini contohnya roda pilihan atau wheel of choice. Kalau kita mulai dari atas, apologize itu Bapak Ibu, memaafkan. Itu aplikasi seperti yang sudah kami sampaikan, kami tunjukkan tadi. Secara berkelompok, siswa membuat roda pilihan. Pilihan memilih respon disesuaikan jumlah anggota kelompok. Jadi, kemarin juga kami ajarkan untuk mindfulness sederhana. Jadi tarik nafas sampai 3 kali, tarik nafas panjang, gitu. Yang sederhana untuk menenangkan diri. Kalau misalnya anak-anak mengalami emosi yang, jadi ini rencana ke depan kemarin kolaborasi dengan Bu Pami, nanti posternya anak kelas 8 itu membuat pengelolaan emosi, dibuat poster sebagus mungkin. Kemarin contoh poster yang digunakan di depan kelas itu bagus sekali. Ini adalah RPL dari hasil asesmen yang disampaikan ke anak-anak, mereka mengerjakan dari hasil asesmen itu kemudian kita tidak lanjuti dengan RPL, di mana di sini fokus integrasi kita adalah self awareness dan self management. Hasil anak-anak itu kurang. Bapak Ibu, berikut adalah jurnal layanan dari bimbingan konseling. Ini bahwa di situ ada identitas guru, kemudian sekolah, kelas, tanggal pelaksanaan, ada topik, ada metode, kemudian ada catatan pelaksanaan. Nah, catatan pelaksanaan, kemudian ada catatan reflektif dari guru BK dan rencana tindak lanjut. Ini integrasi pembelajaran kompetensi SEL dalam program tahunan 3, kolaborasi dengan guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Bisa dilihat integrasinya seperti ini, melaksanakan bulan Oktober, November, Desember, pelajaran bahasa Indonesia, integrasi dengan bimbingan konseling kaitannya dengan SEL. Kemudian ini adalah jurnal layanan guru BK kolaboratif lintas mapel, di mana pelaksanaannya antara bimbingan konseling dan bahasa Indonesia. Jadi ada catatan pelaksanaan, catatan reflektif dari guru BK, juga ada catatan reflektif guru mapel. Terakhir adalah refleksi dan evaluasi bersama guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi mungkin dari 2 jurus ini ada yang mungkin mau ditanyakan, mungkin ada masukan yang bisa disampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, karena ke depan kita itu diharapkan mengenali anak supaya anak bisa berkembang sesuai dengan kemampuan dan potensinya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Kun Zakia. Kalau untuk saya pribadi selaku guru mapel, kedua jurus ini ternyata sangat luar biasa. Testimoni dari saya sebagai guru mapel, hal yang bisa kami dapatkan